ngomong apa terakhir dengan Pak Prabowo, Bapak kirim salam, kenapa? Pada waktu Pak Surya Paloh belum ngambil juga Bapak mau ngambil. Coba bilangin, mau nggak jadi wakil saya? Saya sampaikan ke Pak Anies. Nggak mau. Ini kesempatan untuk jadi presiden. Bukannya Pak Prabowo sempat menawarkan ke banyak orang untuk jadi wakilnya ya? Ya kan semua kan Benar nggak ditawarin sih? kan. Yang saya tahu yang ditawarin Pak Anies. Pak Ganjar benar nggak sih? Saya nggak tahu, saya nggak bisa cerita. Karena Oke. Pak Anies itu memang saya ditanya, diminta Pak Prabowo, kamu deket sama Anies Kal? Eh, Deket Pak, tanyain dia. Saya datang ke Pak Anies subuh-subuh, saya bilangin, Pak, Bapak diminta jadi wakil presiden daripada Pak Prabowo. Nggak mau. Subuh-subuh saya datang ke tempat Pak Anies bilangin itu. Nggak mau. Saya bilang, Bapak, ini ya super power Pak. Menang mutlak Pak. Melawan Pak Ganjar tuh kecil. Saya bilang nggak. Teman-teman semuanya, dari video yang kita saksikan tadi membuktikan tuduhan bahwa Pak Anies Rashid Baswedan adalah kacang lupa kulitnya terbantahkan, atau tuduhan Pak Anies Baswedan adalah orang yang haus akan jabatan itu terbantahkan. Kenapa? Pak Anies Baswedan menolak tawaran Prabowo Subianto yang kedua kali untuk menjadi cawapresnya. Setelah di tahun 2019 Pak Anies Baswedan juga ditawari oleh Prabowo dan Pak Anies Baswedan menolaknya. Nah, di tahun 2024 yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, ternyata Pak Prabowo juga menarik kembali Pak Anies Baswedan menjadi cawapres beliau yang ditawarkan oleh Haikal Hasan sebagai utusan Prabowo pada pagi hari subuh-subuh menawarkan Pak Anies Rashid Baswedan menjadi cawapresnya Prabowo. Dan Pak Anies Baswedan kembali menolak tawaran itu. Atau mungkin gara-gara masalah ini Pak Prabowo seolah-olah seperti memusuhi Pak Anies Rashid Baswedan. Dan anehnya para pendukungnya malah menyalahkan Pak Anies Baswedan karena kekurangan informasi yang mereka ketahui. Jadi teman-teman, kemarin ada yang berpidato mengatakan bahwa siapa yang tolol dan goblok bahkan menyamakan atau merendahkan Pak Anies Baswedan lebih rendah daripada binatang. Sekarang terbukti dari video ini bahwa yang orang dikatakan tolol dan goblok itu pernah ditawari oleh Pak Prabowo menjadi cawapres beliau untuk yang kedua kalinya, dan kedua kalinya juga Pak Anies Baswedan menolak itu. Teman-teman semuanya, ini membuktikan Pak Anies Rashid Baswedan adalah orang yang punya integritas, kapabilitas, dan kredibilitas, bukan orang yang haus akan jabatan. Dan adab yang dimiliki Pak Anies Baswedan tidak mau menceritakan hal ini karena ini bersifat pribadi. Dia tidak mau mengungkap ke depan umum karena ini akan mempermalukan Pak Prabowo Subianto. Yuk para pendukung 02 lebih cerdas ya, bahwa Pak Anies Baswedan tidak seperti yang kalian perkirakan. Pak Anies Baswedan bahkan tidak menceritakan hal ini sedikit pun. Yang menceritakan justru Haikal Hasan sendiri, ketika Haikal Hasan subuh-subuh pergi ke rumah Pak Anies Baswedan menawarkan yang diberikan amanah, Pak Prabowo Subianto memberikan amanah kepada Haikal Hasan untuk menyampaikan itu kepada Pak Anies Baswedan. Ya, selama ini orang akan memperkirakan bahwa yang membutuhkan adalah Pak Anies Baswedan. Ternyata kata Prabowo, kalau seandainya Anies Baswedan mau menjadi cawapresnya, maka kemungkinan besar mereka akan memenangkan kontestasi Pilpres di 2024. Tetapi Pak Anies Baswedan menolak tawaran itu bahkan sebelum diusung oleh Surya Paloh. Ini mengindikasikan bahwa sosok Pak Anies Baswedan memang sangat-sangat layak menjadi pemimpin di negeri ini. Selain prestasi kinerjanya, beliau juga bagaimana menjaga adab untuk tidak menceritakan aib-aib Pak Prabowo. Karena apa? Karena itu adalah hubungan pribadi, tidak layak untuk dikonsumsi publik. Teman-teman semuanya, mari pendukung 01 semakin bersemangat untuk menjadikan Pak Anies Baswedan sebagai pemimpin negeri ini, karena insya Allah di tangan Pak Anies Baswedan negeri ini akan menjadi lebih baik, berkeadilan sosial, dan bisa memberi kedamaian buat rakyat Indonesia keseluruhan.